PA212 sudah katakan tidak pada Prabowo. Entah itu beneran apa sekedar di depan media, kita tidak tahu. Namanya juga dunia politik, semua bisa berubah. Bisa ke kanan sekarang, besok ke kiri. Hari ini tahu, besoknya tempe. PA212 sendiri yang sok agamis tidak pernah berhasil menutupi ambisi politiknya. Maunya dianggap sebagai sebuah kekuatan politik terbesar di Indonesia. Gara-gara pernah menghantarkan Anies Baswedan mendapatkan kursi DKI 1 di Pilkada Jakarta dulu. Tapi itu dulu. Kemenangan Anies di Jakarta akhirnya justru menjadi titik balik buat PA212. Mereka mengira aksi 212 itu ampuh di segala waktu dan tempat. Kenyataannya, reuni yang dari tahun ke tahun makin surut pesertanya. Demo yang mereka adakan juga bernasib sama. Orangnya itu-itu saja, mereka sendiri saja. Yang 6.990.000-an sudah berubah menjadi makhluk gaib. Warga masyarakat tidak ada yang mau ikutan demo. Orang-orang lebih memilih untuk bekerja di kantor ketimbang ikutan demo PA212. Nasi sudah jadi bubur basi. Jualannya sudah nggak laku lagi. Sudah ketahuan modusnya. Setiap demo pasti minta turunkan Jokowi. Disebut makar nggak mau, malah minta tolong ke pemerintah Presiden Jokowi yang tidak mereka akui buat memulangkan imam besarnya Rizik Syihab. Nah, pernyataan terakhir dari PA212 adalah soal Prabowo. Bagi kami, Prabowo Subianto sudah selesai. Masih banyak kader muda yang layak pimpin negeri ini ke depan. 2024, saatnya yang muda yang berkarya, kata Ketua Umum PA212 Slamet Ma'arif. Namun ini justru adalah awal dari mencela-mencelenya PA212. Orang yang mencela-mencela di dalam politik itu berarti sedang jualan tapi nggak pakai malu-malu. Sok garang tapi nyalinya nggak seberapa. Kayaknya nggak perlu sama Partai Gerindra mau mutusin hubungan dengan Prabowo. Namun berikutnya malah dibilang gini, banyak juga kader muda Gerindra yang berpotensi pimpin negeri. Jadi nggak sepenuhnya anti Prabowo dong. Lalu PA212 menyebut beberapa tokoh muda yang berpotensi untuk mencalonkan diri atau dicalonkan nanti pada 2024. Banyak tokoh muda, ada Sandiaga Uno, Wagub DKI Ahmad Riza Patria, Gubernur DKI Anies Baswedan, Hakim, UAS, HRS, dan lain-lain, ujar Slamet. Bukannya nanti di tahun 2024 HRS sudah dekat 60 tahun ya, muda dari Hong Kong. Oke lah, yang ini masih bisa lolos karena usia pensiun dunia kan sekitar 65 tahun. Oke, kita cermati bahwa PA212 mendukung pencalonan UAS dan HRS menjadi capres-cawapres di 2024. Lucunya, ketika pernyataan PA212 ditanggapi dengan serius oleh Partai Nasdem, dia berulah lagi. Sebuah kewajaran jika partai politik membuat konvensi calon presiden. Partai Nasdem sepertinya punya rencana mengadakan konvensi itu. Sehingga Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya mempersilakan baik UAS ataupun HRS untuk mengikuti konvensi itu. Kalau Nasdem sendiri melakukan konvensi, apakah partai-partai lain juga melakukan konvensi? Nasdem partai terbuka. Kalau UAS mau daftar sebagai kandidat untuk bakal capres, Nasdem terbuka. Habib Rizik juga silahkan daftar, ujar Willy. Dia menyoroti banyaknya pendukung UAS dan HRS di media. Tentu ranah agama dan ranah politik itu dalam proses berkompetensi dan kontestasi adalah dua hal yang berbeda. Cuma preferensi itu penting. Media sosial itu memang penting dan itu cukup kuat, kata Willy. Kekuatan UAS dan HRS baru berarti jika kekuatan di media sosial bisa ditransfer menjadi kekuatan politik di dunia nyata. Itu penting untuk dicamkan dan kita yakin bahwa PA212 sadar akan hal ini. Oh iya, mereka sadar sekali soal ini. Di media sosial memang banyak pendukung militan UAS dan HRS. Kenyataannya, dalam Pilpres 2019, HRS nggak laku ketika ditawarkan jadi capres atau cawapres kan? Bahkan buat memberi dukungan menjamin kemenangan Prabowo pun tidak bisa. UAS malah jadi tertawaan publik gara-gara ramalan yang blunder itu. Kalau HRS dan UAS kuat secara politik,
Mereka pasti mendatangkan kemenangan buat Prabowo pada 2019 kan? Akhirnya, Selamat Ma'arif pun ngeles terhadap tawaran Nasdem di atas. Hehe, kami terima tawarannya. Tapi pasti beliau HRS dan UAS tidak punya ambisi jadi capres, apalagi ikut konvensi, ujar Slamet kepada Nasdem lewat media. Lah kok ciut? Awalnya petentang-petenteng, sok anti Prabowo, sok ajukan UAS dan HRS jadi capres 2024, kok berubah ciut ketika ditawari serius? Jadi itu omongan kosong belaka dong. Bagaimana menurut Anda?